Ya itu yang terjadi sama saya gitu, ya itu yang terjadi sama saya gitu. Dan terjadi juga gitu loh. Cuma bedanya mungkin saya nggak di blow up gitu. Cuma dia saya nggak tadinya saya nggak ngasih tahu siapa. Ini karena udah seperti ini saya ngomong gitu. Sedikit dong Mbak soal tanggapan Mbak Megi ini kan ya bisa dibilang artinya apa namanya kehidupan Mbak Megi bersama anak-anak, apalagi mungkin anaknya Mbak Megi yang di mana di Jakarta gitu, siapa Mbak yang anak pertamanya tuh aku lupa itu kondisi Rifki, kondisinya gimana Mbak, dan artinya sejauh ini apa namanya Rifki sendiri kayak pendidikannya segala macam lancar-lancar aja atau seperti apa Mbak? Alhamdulillah lancar aja ya. Nah itu lagi kan selesai kan. Kenapa? Oke, artinya maksudnya kayak pendidikannya nggak terhambat ya Mbak, meskipun Mbak Megi di Makassar terus Rifkinya di sini di Jakarta kayak gitu, artinya semua urusan masalah pendidikan tetap lancar ya untuk Rifki ya Mbak? Alhamdulillah. Nah Mbak Megi sendiri artinya Mas Giwil masih ikut bantu ngasih nafkah untuk masalah pendidikan Mbak? Enggak, sama sekali enggak. Sebenarnya itu kan jujur aku agak terbeban. Gimana ya? Itu kan sebenarnya kan nafkah itu kan kewajiban dari papanya. Tapi karena Mas Kiwilnya tidak bertanggung jawab, sehingga itu dilimpahkan kepada aku dan kepada suami ya, dengan kesediaan dan kerah. Jadi bagaimana lagi gitu? Suami saya juga kan mau tidak mau ya harus menerima ya saya untuk bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Dari awal sih memang agak-agak gimana gitu, memang harusnya memang anak tuh pendidikannya tanggung jawab papahnya gitu ya. Mudah-mudahan selalu di kesehatan saya juga saya gitu ya, jadi bisa tetap memberikan pendidikan yang terbaik ya untuk anak-anak gitu ya, terutama pendidikan agama ya. Gimana ya gitu ya, gimana ya, harusnya walaupun saya nggak hubungan langsung lagi dengan Mas Kiwil, artinya juga tetap punya tanggung jawab gitu loh kan. Rifki sudah besar, dia nggak langsung berhubungan sama Rifki gitu, harus melibatkan saya gitu ya. Sedangkan saya juga udah punya anak sendiri gitu, artinya tidak ada bekas anak kan dalam hal ini gitu. Nggak perlu juga saya yang harus nelfon Mas Kiwil kan gitu, harusnya tidak usah seperti itu karena kan saya bukan mahramnya lagi gitu, dia bukan mahram saya gitu, udah nggak boleh gitu. Oke. Berarti udah berapa lama Mbak artinya anak? Oh udah lama ya, dari cerai itulah, dari sebelum cerai aja udah nggak beri nafkah lahir batin ya, dan dari sebelum cerai dari bulan Februari Januari itu udah enggak ya, terus sampai sekarang. Jadi kalaupun ngasih ke Rifki itu paling cuma ngasih 200.000, 100.000, 200.000 untuk jajan. Sementara kan kalau sekolah itu kan sekarang kan udah sekolahnya udah nggak offline lagi ya, udah ke sekolah gitu kan perlu biaya. Itu semuanya dari saya, bayaran sekolah sempat waktu itu tertunggak hampir 9 bulan. Saya pikir jadi mau nggak mau saya sama suami saya juga sama-sama untuk ngebayar keperluan Rifki gitu. Alhamdulillah juga saya kan juga nggak diem ya Mas gitu, Mas aja tahu ya, kita sama-sama tahu. Saya juga di Makassar juga alhamdulillah ada aja rezekinya gitu kan, ada dari endorse, dari jualan saya live IG gitu ya. Komentar hal masalah ini? Ya awal-awal ya apa ya, awal-awal agak complicated ya gitu, karena kan
Mungkin abang berpikir kalau anak-anak ini dibiayai papahnya, terus nggak taunya harus menjadi tanggung jawab saya gitu. Terus kalau saya sendiri, kalau saya tinggal di Makassar, berarti kan saya punya keterbatasan pekerjaan, otomatis saya meninggalkan dunia entertainer gitu ya, saya nggak syuting lagi gitu kan, saya nggak bisa kayak dulu, kita nggak pasti gitu kan, yang mungkin aku bisa bekerja sama dengan saya di sini untuk suami saya. Terus otomatis yang menjadi kebutuhan saya adalah menafkahi anak-anak saya. Otomatis yang namanya fitrahnya sebagai suami harus apa yang dibutuhkan istrinya, yang kebutuhan adalah ya saya harus bisa menafkahi anak-anak saya karena bapaknya tidak bertanggung jawab. Memang secara agama memang bukan tanggung jawab suami saya Bang Mamat gitu ya. Tapi saya ini tadinya saya seorang janda anak 3. Kebutuhan saya, didengar baik-baik ya, kebutuhan saya adalah menafkahi anak-anak saya dan ibu saya seorang janda ya. Terus saya dibawa terus di sini jadi mata pencarian seperti saya. Karena itu kewajiban suami ini tanggung jawab ya, ajar. Maka kewajiban seorang suami adalah menafkahi, memenuhi kebutuhan istri. Kebutuhan saya apa? Agar pendidikan hanya kayak gitu kan? Emang secara agama itu yang masih bilang, emang banyak. Oleh karena mau tidak mau, alhamdulillah suami saya pelan-pelan menerima. Karena pribadi hijrah dari Jakarta ke Makassar, tidak ada saudara yang emang benar asli Jakarta ikut sama saya benar-benar bawa dan anak-anak saya ke Makassar. Saya yang kiwil membiayai anak-anaknya tanpa diminta, tanpa harus berkomunikasi dengan saya secara benar-benar, atau melalui nenek yang memang tinggal sama neneknya, mungkin ini akan lebih simpel gitu ya, meringankan saya gitu. Tapi karena sudah seperti itu nggak bertanggung jawab gitu. Jadi saya berpikir ya udah, mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki saya, sehat panjang umur saya dan suami saya. Alhamdulillah, artinya suami saya sudah menerima gitu, udah bisa menerima, menyayangi anak-anak, itu udah satu keberkahan buat saya. Oke, Mbak Meggy, terkait Meggy seperti apa artinya? Ya itu yang terjadi sama saya gitu ya, itu yang terjadi sama saya gitu, dan terjadi juga gitu loh. Cuma bedanya mungkin saya nggak di blow up gitu, cuma dia saya nggak tadinya saya nggak ngasih tahu siapa ini, karena udah seperti ini saya ngomong gitu ya, di handle sama suami saya ngomong sama suami saya, bantu saya untuk menyelesaikan tunggakan Ricky bla 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 sama itu sekian juta gitu ya, artinya hampir enggak ya belasan juta lah, bayar sekolah sama bayar buku, daftar ulang dan lain-lain ya gitu. Terus ya aku sama suamiku ya sama-sama bekerja sama, makanya mudah-mudahan saya sehat, lapang rezeki ya Mas gitu loh. Anak saya 3 loh. Mudah-mudahan suami saya benar-benar bisa menerima gitu, artinya apa ya, suatu saat saya nggak bisa kerja lagi gitu, artinya ngerti nggak sih Mas? Saya benar-benar butuh banget ada yang benar-benar bisa membackup semua kebutuhan anak-anak saya gitu. Harus Mas Kiwil di sini harus tanggung jawab dia, harusnya di sini tanggung jawab dia, tapi karena dia tidak bertanggung jawab gitu. Bagaimana? Berarti kan saya berharap Allah lapangkan rezeki suami saya bisa menerima saya dan anak-anak dengan sepenuh hatinya gitu ya, artinya sampai tidak ada jarak gitu. Mas paham kan? Oke. Tapi artinya terpending kayak gitu Mbak? Ya dulu Mas, ini mah begini mah dari dulu, dari masih rumah tangga juga begitu. Jadi begitu memang polanya gitu, pola tingkahnya begitu. Jadi kalau aku pribadi nggak kaget. Makanya kalau aku dibilang Meggy itu termasuk Barohima juga sih gitu ya, kayak ngomong
Maggie tuh nggak punya apa-apa gitu kan, Maggie tuh gini gitu. Tapi sedih ya Mas, cuma bisa diem doang, terserah dia orang pada mau ngomong apa di tentang saya gitu ya, sampai saya keguguran gitu ya, stres saya, maksudnya jujur aja saya stres gitu loh, orang maksudnya diomong-omongin yang enggak gitu, saya nggak bisa dalam keadaan hamil gitu kan, sampai saya keguguran gitu, stres saya tertekan gitu. Apa semua juga dari Kiwil gitu. Sekarang saya tanya, kalau semua dari Kiwil, sendirinya bagaimana? Apa yang terjadi? Gitu loh. Kalau emang benar pernyataan Mbak Rohimah semua dari Kiwil, ya udah, kenapa harus anak-anak yang nggak dibayar sekolah? Kenapa sampai anak-anak nggak ikut ujian kalau emang semua harta dari Kiwil? Ya gitu aja deh contohnya. Sebenarnya hal-hal kayak gitu harusnya di keep aja silent gitu, diam aja. Karena semakin berteriak, semakin ketahuan pribadi yang sebenarnya gitu loh. Kalau saya lebih kepada udah diem aja terus cari duit, kalau saya begitu Mas. Saya diem gitu loh, saya mending diem, mulut diem tapi tangan gerak kerja gitu loh, ngapain gitu supaya menghasilkan, kalau saya gitu daripada ribut gitu. Kalau saya pribadi mah begitu Mas gitu loh. Anak-anak banyak, kebutuhan sekolah banyak, biaya nggak sedikit, biaya besar untuk anak sekolah. Emang ngapain kita, maksudnya saya juga kerja gitu, artinya tiap seminggu sekali minimal kita nge-live IG gitu, itu kan namanya jualan, namanya ikhtiar. Terserah juga orang mau ngatain apa kek gitu kan, orang plus minus Mas, ada yang pro dan kontra. Kita jual ya begitu deh gitu ya, terserah. Makanya saya lebih kepada bodo amat ya orang mau ngomong apa, karena kita nggak tahu nanti kita ke depannya gimana, kita nggak tahu gitu. Aku cuma berikhtiar kepada Allah ya kan, tujuannya bukan untuk apa-apa, untuk bisa punya tabungan sekolah ya kan, supaya anak-anak bisa tetap sekolah dengan baik, bisa kuliah. Alhamdulillah alhamdulillah saya punya suami yang menafkahi saya, artinya saya bisa makan, anak-anak saya bisa makan, alhamdulillah ya gitu lah. Tapi kan biaya sekolah saya juga sadar ini bukan anak-anak suami saya, dan saya juga nggak sayang Mas kalau untuk ngejual aset saya, mobil udah saya jual gitu kan, apalagi besok yang akan dijual untuk sekolah anak-anak. Saya nggak masalah, harta nggak dibawa mati juga, mau dipertahankan di dunia juga kita nggak bakal nikmatin terus di dunia kan, kayak gitu. Yang penting anak-anak jangan kekurangan. Kalau saya prinsipnya begitu. Yang penting saya di sini nyaman. Oke, tapi sejauh ini hapus ya. Mesa sendiri udah hapus itu nomor papahnya. Dia nomor papahnya kan saya yang nyuruh. Saya pernah ngomong sama Mesa, ngomong gini sama papa kamu, bilang papa kamu suruh siapin, besok kan kamu masuk tren gitu, biayanya besar gitu loh. Kan masuk sekolah di sini yang terus anak-anakku 3 loh Mas gitu. Mudah-mudahan ya Allah gitu ya, mudah-mudahan benar-benar suamiku sayang banget sama aku, amin gitu ya. Artinya benar-benar sayang sama aku, sama anak-anak gitu. Biarpun anak sambung, semoga dianggap seperti anak kandung sendiri, dan semoga mau memenuhi kebutuhanku, yaitu menyekolahkan anak-anakku sampai sukses gitu loh, sampai mereka berhasil gitu. Dan semoga anak-anak menjadi anak yang soleha yang sukses, bahagia dunia akhirat. Artinya pada saat di sekolah kan sama ayah mamatnya, dia sekolah dengan baik, lulus dengan nilai yang baik, dan bisa menjadi anak yang berguna, bertanggung jawab untuk dirinya, untuk orang tua, untuk banyak orang. Oke, Mbak Meggy, tapi prihatin nggak sih Mbak Meggy sebagai, artinya ya yang sempat menjadi ibu sambung juga lah buat mereka kayak gitu? Ya prihatin gitu loh, prihatin gitu. Memang aku berpikir sih udah beres, misalnya aku berpikir udah aja gitu, karena nggak ada kabar lagi gitu kan. Aku pikir semuanya udah baik-baik aja. Kasian Mas, justru kasian gitu. Cuma gimana ya gitu. Kalau ya gimana, susah deh Mas. Sebenarnya saya udah nikah sama orang lain, saya udah punya keluarga sendiri gitu loh. Gimana, susah. Aku cuma bisa bilang ya semoga Mbak Rohimah diberikan kelapangan rezeki, kesehatan, ya kemudahan, rezeki yang berlimpah, artinya didatangkan rezeki dari pintu aja semua. Yang penting bersihkan, saling memaafkan, hati bersih, insya Allah rezeki dan
bersihkan hati, usah ngomongin yang masa lalu, saling maafkan, itu yang lebih baik. Karena punya kebencian, dendam yang tidak berkesudahan bagi diri sendiri ya, itu tidak apa ya, bikin mampet gitu loh, kayak bikin rezeki itu datangnya susah. Lepasin, maafin orang yang mungkin sudah menyakitkan hati kita, lapangkan hatinya untuk bisa memaafkan dengan tulus dan ikhlas, berpasrah diri hanya kepada Allah. Balik lagi, saya juga di sini juga sama-sama, jangan dipikir orang udah enak, Maggie mah udah enak, udah mendapatkan apa yang ini. Hidup itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita punya oh gue mau segini, kita dapetnya segini gitu kan, gue mau dapet rezeki segini, oh, kita bersyukur. Segala sesuatu ekspektasikan itu menyakitkan gitu. Tapi kan kembali lagi gitu. Terus kita berikhtiar kepada Allah, insya Allah Allah maha mencukupi gitu. Kemudian